Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Silvia Nurdianti, ana min faslil khomis alifan fi kismi ta'lim al-lughah al-arabiyah fil jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Syekh Nurjati Syirbun. Fi hadzal munasabah sa'unakish maddah faslu sabi bil lughatil arabiyah fil madrasah sanawiyah. Kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Untuk pengetahuan itu pada level 3 dan untuk keterampilan itu pada level 4. Nah, pada level 3 ini di sini ada 3.1. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya. 3.2 menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mubtada dan khobar. Nah, untuk 4.1 mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, baik secara lisan maupun tulisan. 4.2 menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mubtada dan khobar. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran Bahasa Arab MTS kelas 7 dengan tema at-ta'aruf, di sini saya akan memaparkan beberapa submateri yang menyangkut at-ta'aruf, di antaranya yaitu mufradat, an-nusus, hiwar, at-tarkib, dan istima'. Nah, dari 5 komponen tersebut, di sini akan dibahas satu persatu. Sebenarnya pada pertemuan kali ini lebih menitik beratkan pada istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengasah siswa, baik itu dalam segi istima', baik itu dalam segi kalam, baik itu dalam segi qiraah, dan juga kitabah. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kita akan membahas mengenai ta'aruf. Ada yang tahu apa itu ta'aruf? Iya, betul. At-ta'aruf yaitu perkenalan, baik itu perkenalan untuk diri sendiri ataupun memperkenalkan orang lain. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang mufradat. Nah, ada yang tahu apa itu mufradat? Iya, betul. Mufradat yaitu kosakata. Jadi, ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu tentang at-ta'aruf. Jangan lupa mufradatnya disimak baik-baik dan diingat-ingat, kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk Al-mufradat, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, hadza, ini laki-laki, hadhihi, ini perempuan, zalika, itu laki-laki, tilka, itu perempuan, tolibun, siswa, tolibatun, siswi, mudarrisun, bapak guru, mudarrisatun, ibu guru. yang kedua yaitu anusus atau teks. Nah, di kalian semua membaca teks tersebut, kemudian memahaminya, dan nanti
kalian di akhir akan diberikan contoh soal yang berkaitan dengan an-nusus. Ismi Faruk, ana thalibun fi hadhil madrasah, wa hadha akhi ismuhu Shalih, huwa talibun, wa hadhihi shadiqati ismuha Fitriyah, hiya talibatun, tilka mudarrasati ismuha Ustazah Nafisah, hiya mudarrisatul lughatil arabiyyah, wa dzalika Ustad Mansur, huwa nadhirul madrasah. Undur, zalika Sayyidu Umar, huwa aminul maktabati fi hadhil madrasati, wa tilka Sayyidatu Hafsah, hiya muwadzafatun fil maktabah, wa hadha ba'iun ismuhu Sayyidu Khalis, wa hadhihi ba'iatun ismuha Sayyidatu Fatimah, wa dzalika saiku ismuhu Sayyid Hafiz. Undur aidan, zalika bawabun ismuhu Sayyidu Mas'udun, huwa min Surabaya, wa tilka khadimatun ismuha Nabilah, hiya min Bandung. Yang ketiga yaitu khiwar atau percakapan. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Nanti kalian simak baik-baik percakapan Azam dengan Nopal. Nah, mereka sedang membicarakan apa, kalian harus mendengarkan, harus menyimaknya dengan baik-baik, karena nanti di akhir, seperti biasa, akan ada latihan-latihan. Untuk pembahasan 4, yaitu at-tarkib. Nah, di at-tarkib ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu kata ganti, yang kedua yaitu kata tunjuk, yang ketiga yaitu kata tanya, dan yang keempat yaitu mubtada dan khobar. Jangan lupa disimak baik-baik, kata ganti itu apa saja, kata tunjuk itu apa saja, kata tanya itu apa saja, dan mubtada dan khobar itu bagaimana. Jadi di sini kuncinya kalian harus menyimak baik-baik, karena di at-tarkib ini merupakan susunan yang memang sangat penting dalam sebuah pembelajaran. Isim domir munfasil atau kata ganti. Nah, di kotak ini ada ana, saya, anta, kamu laki-laki, huwa, dia laki-laki. Nah, kata ganti ini menunjukkan laki-laki seperti azam, tolib. Nah, kemudian ana, saya, anti, kamu perempuan, hiya, dia perempuan. Nah, kata ganti ini menunjukkan kata ganti perempuan. Semisal hilyah, tolibah. Yang kedua yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini ada yang mu'annas dan ada yang muzakkar. Nah, untuk yang mu'annas ada yang untuk jarak dekat dan ada yang jarak jauh. Untuk jarak dekat mu'annas yaitu hadhihi, dan untuk jarak jauh mu'annas yaitu tilka. Contohnya yaitu hadhihi hilyah, tilka tolibatun. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang muzakkar jarak dekat yaitu hadza, dan untuk muzakkar jarak jauh yaitu zalika. Contohnya hadza azam, zalika talibun. Nah, mungkin itu contoh seputar kata tunjuk. Yang ketiga yaitu kata tanya. Nah, kata tanya di sini ada banyak ya. Yang pertama yaitu ma. Ma itu artinya apa? Nah, digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contohnya, ma hadza, hadza kitabun. Ma hadhihi, hadhihi mistoratun. Nah, yang kedua yaitu hal. Artinya apakah? Untuk digunakan untuk jawaban ya atau tidak. Nah, contohnya hal hadza mirsamun? Naam hadza mirsamun.
La hadza qalamun. Nah, jadi itu untuk menanyakan untuk menjawab apakah jawabannya itu iya atau tidak. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga yaitu man. Man itu artinya siapa, digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Contohnya, man hadza? Hadza Mahmud. Man hadhihi? Hadhihi Mahmudah. Yang keempat yaitu kaifa. Artinya bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Contohnya, kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah. Terus yang kelima yaitu min aina, artinya dari mana, untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Nah, contohnya, min aina anta? Ana min Surabaya. Nah, mungkin itu seputar kata tanya. Yang keempat yaitu mubtada dan khobar. Nah, apa sih mubtada itu dan apa sih khobar itu? Nah, mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, istima. Jadi di dalam istima ini saya membacakan sebuah teks. Nanti kalian semua menyimak dengan baik apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan. Nah, nanti di akhir akan ada beberapa buah pertanyaan. Jadi kuncinya di sini kalian harus benar-benar menyimak dan memahami apa yang saya katakan. Kita simak percakapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bikhair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair. Walhamdulillah. Setelah semua materi disampaikan, di sini ada beberapa contoh soal yang harus kalian semua pahami bagaimana konteks soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, nanti setelah pembahasan soal ini akan ada soal untuk evaluasi apakah kalian di sini benar-benar sudah paham atas materi yang tadi disampaikan ataukah masih ada yang belum paham. Dapat saya sampaikan buat kalian semua, tetap jaga jarak, tetap pola hidup sehat, tetap di rumah aja, tetap semangat. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.